Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kelas 10 bab 5. Sistem politik Indonesia. A. Sistem politik Indonesia. 1. Hakikat sistem politik. Adapun definisi mengenai sistem politik ditulis oleh para ahli ilmu politik, sebagian diantaranya sebagai berikut. A. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem politik adalah pelembagaan hubungan antar manusia yang berupa hubungan antar suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Garbiel Almond menyatakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. C. David Yaston mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal sebagai berikut. 1. Lembaga negara dan hubungan antar lembaga. 2. Memiliki fungsi integrasi dan adaptasi. 3. Sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan. 2. Kepentingan. 3. Kebijakan. 4. Budaya politik. 2. Sistem politik. A. Pengertian. Kita telah membahas pengertian sistem politik. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sistem politik Indonesia menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. M. Budiana tahun 2014 menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokrasi yang bersendikan nilai-nilai lokal atau lokal value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. 2. Retno Lisantri tahun 2007 menulis bahwa dalam sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang memengaruhi. 3. Rusadi Kata Prawira menandaskan bahwa sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitas dalam suatu periode tertentu. B. Sendi-sendi sistem politik Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, banyak kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ide kedaulatan. Yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat dalam gagasan pokok demokrasi yang tercermin pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan tangan rakyat dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. 2. Negara berdasar atas hukum. Negara demokrasi adalah juga negara hukum. Ini tercermin pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. 3. Berbentuk republik. Negara berbentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum atau republika. Ini terungkap dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 4. Pemerintah berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 5. Pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintah selalu penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala tindakan. 6. Sistem pemerintahan presidensial. Pemerintah adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. B. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 1. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintah di suatu negara. Suprastruktur politik dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan eksekutif atau rule application function. B. Kekuasaan legislatif atau rule making function. C. Kekuasaan yudikatif atau rule education function.
2. Infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Berikut terdapat 5 komponen, yaitu A. Partai politik, B. Kelompok kepentingan, C. Kelompok penekan, D. Komunikasi politik, E. Tokoh politik. C. Pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara merupakan hasil musyawarah para pendiri negara atau the Founding Fathers. Kita dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan politik dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda seperti yang terlihat pada sidang-sidang BPU, PKI, dan PPKI. Oleh karena itu, setiap proses politik dalam kerangka sistem politik demokrasi Pancasila, terutama dalam perumusan, pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, harus bersifat religius dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila menggunakan cara 1. Musyawarah mufakat, dan 2. Suara terbanyak atau voting. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. 1. Pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik karena keberadaan berbagai sistem politik di masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, serta media massa yang aktif dan kritis. Berikut ciri-ciri partisipasi politik adalah sebagai berikut. A. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. B. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk memengaruhi pemerintah. C. Kegiatan yang berhasil atau efektif ataupun yang tidak efektif memengaruhi pemerintah. D. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. E. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur wajar atau konvensional dan tidak berubah kekerasan atau non-violence. 2. Bentuk-bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Gerbil dalam Budianto tahun 2016 bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut. A. Konvensional yang mencakup hal-hal berikut. 1. Pemberian suara atau voting. 2. Diskusi politik. 3. Kegiatan kampanye. 4. Membantu dan bergabung dalam kelompok kepentingan. 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik administratif. B. Non-konvensional yang mencakup hal-hal berikut. 1. Pengajuan petisi. 2. Berdemonstrasi. 3. Konfrontasi. 4. Mogok. 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda. 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia. Bentuk partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut. A. Masyarakat primitif. B. Masyarakat berkembang. C. Masyarakat totaliter. 3. Tujuan partisipasi politik. 1. Partisipasi politik memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. 2. Partisipasi politik juga menjadi alat komunikasi untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama negara otoritarian. 3. Partisipasi politik di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalanannya pemberian suara atau voting yang dilakukan secara sukarela. 4. Partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim atau kebijakan rezim. 4. Perwujudan partisipasi politik. A. Bidang politik. B. Bidang ekonomi. C. Bidang sosial budaya. D. Bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.